Selamat datang di Kill the Cyclops. Dalam video ini, kita akan membahas seputar sejarah dan kebudayaan Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang sosok tokoh besar yang memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Insinyur Soekarno atau yang biasa dikenal sebagai Bung Karno. Bung Karno adalah sosok tokoh nasionalis yang memimpin Indonesia pada saat perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Namun, siapa sebenarnya sosok Bung Karno? Bagaimana peran dan pemikirannya mempengaruhi masa lalu sekaligus masa depan Indonesia? Dan bagaimana warisan pemikirannya masih relevan untuk ditelusuri di masa depan? Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Namun, semangat perlawanan dan nasionalisme mulai tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di antaranya Soekarno yang kelak dikenal sebagai Bung Karno. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Pada usia muda, Soekarno telah menunjukkan ketertarikannya terhadap politik dan nasionalisme. Ia sangat aktif bergabung dengan berbagai organisasi mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1927, Soekarno terpilih sebagai Ketua Perserikatan Nasional atau PNI, sebuah organisasi politik yang dibentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui PNI, Soekarno memimpin perjuangan nasionalisme dan menuntut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia juga mengembangkan pemikiran politiknya yang terkenal dengan istilah Marxisme, yaitu suatu bentuk sosialisme yang berlandas pada keadilan sosial dan kebinekaan. Di masa-masa awal kepemimpinannya, Soekarno juga mengalami banyak rintangan dan penindasan dari pihak kolonial Belanda. Pada tahun 1930, ia ditangkap dan diasingkan ke ND karena dianggap menghasut masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Namun, hal tersebut tidak menghentikan semangat perjuangannya. Setelah kembali dari pengasingan, Soekarno terus memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia turut menjadi bagian dari perumus Pancasila, Dasar Negara Indonesia, dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan
Persatuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Bung Karno menjadi pemimpin pertama dan presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Kepemimpinan Bung Karno di masa kemerdekaan Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan tantangan, namun di saat yang sama, Bung Karno juga berhasil mencapai beberapa pencapaian penting. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun pemerintahan yang stabil dan efektif. Namun, dengan kebijakan yang tegas dan visi yang kuat, Bung Karno mampu membentuk pemerintahan yang pertama dan merumuskan konstitusi Indonesia. Selama masa kepemimpinan Bung Karno, Indonesia juga mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial politik. Bung Karno mengusung program ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada negara-negara barat dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu, Bung Karno juga memperjuangkan hak-hak kaum buruh dan petani serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, masa kepemimpinan Bung Karno pada masa kemerdekaan juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan kontroversi. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Bung Karno seperti nasionalisasi perusahaan asing dan program agraria menuai kontroversi dan menghadapi resistensi dari sebagian kalangan. Pada tanggal 30 September 1965, Indonesia mengalami peristiwa yang mengguncang seluruh negeri, yaitu Gerakan 30 September atau yang dikenal sebagai G30S. Gerakan ini dipimpin oleh kelompok yang dikenal sebagai Gerakan September 30 atau Gestapo, yang terdiri dari sekelompok perwira militer, pimpinan partai politik, dan organisasi massa. Gerakan 30 September awalnya dianggap sebagai upaya kudeta yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Bung Karno. Namun, gerakan ini ternyata berakhir dengan kegagalan dan malah memperkuat posisi Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi pemimpin baru Indonesia. Konflik politik antara kelompok Soekarno dan kelompok Soeharto semakin memanas setelah Gerakan 30 September. Bung Karno menunjuk Letnan Kolonel Untung Syamsuri untuk memimpin gerakan tersebut. Sementara Soeharto mengecam gerakan itu dan menyatakan bahwa itu adalah upaya kudeta. Soeharto kemudian melakukan operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Kepulangan Menteri-Menteri yang mengakibatkan penangkapan dan eksekusi para anggota Gestapo. Dalam peristiwa tersebut, Bung Karno akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke rumah tahanan di Bogor, sedangkan Soeharto berhasil mengambil alih kekuasaan dan menjadi pemimpin baru Indonesia. Bung Karno akhirnya dicopot dari jabatan sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1967 dan digantikan oleh Soeharto. Perubahan kekuasaan ini berdampak besar pada Indonesia. Pemerintahan Soeharto membawa perubahan besar dalam pemerintahan dan ekonomi Indonesia yang dianggap berhasil membangun modernisasi negara. Namun, perubahan tersebut juga diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan kekerasan politik yang menyebabkan kematian dan penghilangan orang-orang yang dianggap sebagai lawan politik. Selama kepemimpinannya, ia memainkan peran utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membangun negara yang baru. Warisan Bung Karno bagi Indonesia sangatlah penting, terutama dalam hal nasionalisme, politik, dan kemanusiaan. Di bidang nasionalisme, Bung Karno adalah pelopor gerakan nasionalisme Indonesia.
Ia menginspirasi rakyat Indonesia untuk mencintai dan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Selama masa kepemimpinannya, Bung Karno mempromosikan konsep nasionalisme Indonesia yang inklusif, yang mengakui keberagaman budaya dan suku bangsa di dalam negeri. Di bidang politik, Bung Karno memperjuangkan keadilan sosial dan demokrasi. Ia memimpin gerakan untuk menghapus kolonialisme dan merdeka dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, Bung Karno memimpin negara ini dengan visi dan misi untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ia juga memperjuangkan kemerdekaan negara-negara di Asia Afrika melalui gerakan non-blok. Di bidang kemanusiaan, Bung Karno memperjuangkan hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Ia adalah salah satu pendiri gerakan non-blok dan memimpin negara Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik internasional. Ia memperjuangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan di antara seluruh bangsa. Warisan Bung Karno juga terlihat dalam kebijakan pemerintahan Indonesia, seperti pembangunan nasional berkelanjutan yang dicanangkan tahun 2005. Bung Karno juga memperkenalkan kebijakan ekonomi nasionalis yang memprioritaskan investasi dan pengembangan industri nasional. Warisan Bung Karno terus hadir dalam kesadaran masyarakat Indonesia. Pidato-pidato dan tulisan-tulisan Bung Karno masih sering dikutip dan menjadi acuan dalam kebijakan pemerintah dan gerakan sosial. Namanya juga diabadikan dalam berbagai nama jalan, bangunan, dan institusi di seluruh Indonesia. Bung Karno telah meninggalkan jejak sejarah yang tak terlupakan dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Pemikiran dan kebijakan yang diusung Bung Karno seperti nasionalisme, keadilan sosial dan non-blok tetap menjadi referensi bagi banyak pemimpin dan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Meskipun saat ini Bung Karno telah tiada, namun pemikirannya dan visinya tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks masa kini dan masa depan Indonesia. Mari kita terus mengenang jasa-jasa beliau dan mengaplikasikan pemikiran-pemikirannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga Indonesia dapat terus maju dan menjadi negara yang kuat, mandiri, dan berdaulat.